Terus dari akil balik, nggak usah, dari lahir sampai detik ini, jawab dengan jujur, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus dari akil balik, nggak usah, dari lahir sampai detik ini, jawab dengan jujur, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Anggaplah kita ngejar keinginan sendiri, sebagian bahkan sudah tercapai. Yang pengen kaya dia ada yang berhasil kaya, yang pengen viral ada yang berhasil viral. Tapi setelah itu semua tercapai pun, apa dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Enggak, masih ada. Terus yuk, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Maka lihat para nabi, orang yang ngejar yang Allah suka. Nabi, orang-orang soleh terdahulu, pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni, ujian lebih parah, tapi tetap menjadi orang yang lebih baik ya. Kenapa nggak ada yang pundungan? Kebayang nabi kita pundung nggak? Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung, kamu dialek wae ku batur nyeri hati. Ya, Islam tidak akan sebesar ini kalau Nabi kita gampang ngambek. Ya, tapi Masya Allah, bersatu dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai pun Allah nggak berikan izin, nggak akan jatuh salai rahmatnya. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa ghafurur rahim. Ya. Surat 10 Yunus ayat 107. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, kemudaratan pada seorang hamba, nggak akan ada yang bisa ngilangin. Begitu juga kebaikan. Ya. Cuman ya atau gimana ya? Kita sudah menurun kualitasnya dibanding waktu dulu masih kecil bisa jadi. Waktu kecil kita mudah bahagia, dikasih uang jajan 2.000 udah seneng, nyanyi nggak jelas ditepok tanganin udah seneng, dan nggak mudah stres. Ya, dicaci orang biasa aja, berantem sama temen benjol 5 menit kemudian udah bayaan lagi. Ya, yang berantem ibunya biasanya. Nah, kami habis benjol sama dia, anak kecil mah sederhana, benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya punya, bayaan. Nggak ada masalah nama baik, pencemaran nama baik, aneh lah. Kebayang anak PAUD TK pulang nyampe rumah, mah panggilkan pengacara keluarga kita mah. Nah deh, anak TKA tadi menghina saya di depan TKB mah, itu pencemaran nama baik, saya tidak terima. Kita bawa mereka ke meja hijau mah, dibawa meja biliar ke si ibu ya, sama hijau kene ya. Ya itulah. Enggak, anak kecil mah enggak apa sakit hati. Orang udah gede, Masya Allah, dihinanya satu ya, sama satu orang pengadilannya berbulan-bulan, biaya habis ratusan juta buat pengacara ya. Udah gitu akhirnya dapat nama baiknya, manusia kembali memujinya. Tapi kalau Allah masih benci karena dia belum tobat, atau dia dapat apa? Demi nama baik itu Masya Allah. Ini capek kadang jadi orang dewasa ya. Kayak segala nggak usah dikejar, udah. Dan dulu kita bisa bahagia tanpa alasan. Kenapa anak kecil lebih mudah bahagia? Sederhana. Dan di hatinya belum ada pesaing Allah. Kita makin gede, muncul ilah-ilah lain di hati kita. Oh, saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu. Oh gini ya rasanya punya jabatan enak, gajian, percuma gajian segini. Saya mah baru bahagia nanti kalau punya jabatan. Nah, kenapa jadi kayak gitu? Makanya kerennya Islam itu melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata. Dulu diperjualbelikan, sekarang juga manusia masih diperbudak, tapi oleh keinginannya. Ya, pengen selalu terlihat langsing, misalkan para ibu-ibu. Makanya setiap kali foto tahan nafas, betul? Manusia sampai menciptakan benda yang namanya korset demi terlihat langsing. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru, kurang oksigen. Biasa. Ya. Demi itu Masya Allah. Dan akhirnya nyampe ngerepotin yang foto.
Oh ulang-ulang fotonya, jangan kelihatan gendut ya, ada kumaha, ada saya nggak ngerti. Oh dia yang banyak makan, kita yang dimarahin gara-gara dia yang kelihatan gemuk. Ya, capek ya. Nih cek ya, saya pengen tanya juga di masjid ini, survei di tiap masjid. Bu, saya boleh tanya, ibu kenapa kalau foto teh nggak bisa satu kali, pasti be diulang. Kan anggar, ibu mukanya gitu-gitu juga. Oh dari angle yang lain, sudut yang lain lagi. Bener. Coba survei ya. Ibu foto 10 orang, yang 9 senyum sempurna. Ibu perem sorangan, diulang mau lu. Berarti kan cuma angelnya yang ganti ya. Foto selanjutnya ya, yang 9 perem, tapi ibu senyumnya sempurna sendirian. Itu kan yang dipajang di status. Egois kalian ya. Pantesan suka berantem sendiri pak. Alus fotona, alus naon ai perem kieu cenah. Baik ya, insyaallah. Nih izin ya, dan tiap kali beres ngaji teh suka cek handphone, suka banyak yang nge-tag story. Tapi udah nggak sedikit yang diupload pas sayanya perem. Padahal saya tahu itu orang teh berfoto berkali-kali, tapi yang diupload yang saya perem. Gara-gara pasti pas bagusnya yang itu. Insyaallah ya. Capek ya, insyaallah. Udah bu, tenang aja ya, terima aja. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Nah, udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu sibuk-sibuk menjelaskan. Si Koko nggak tahu. Dulu ibu waktu pakai seragam SMA masih muda, lucu tahu. Mohon, siap. Ya. Ibu pengen tambah lucu sekarang, bu? Ibu pakai lagi sekarang seragamnya. Pecah ini majelis ya. Bentar. Terbiasalah ibu-ibu mah. Udah tenang, diatur. Apa nih? Oh kelapa. Nah, hitung jarak saya dari sini ke minuman ya. 1, 2, nyampe. Sekarang hitung jarak airnya nih dari gunung, dari pohon kelapanya nyampe ke sini. Lebih jauh mana? Lebih jauh kelapa. Nggak ada di sini. Bisa diminum langsung gratis. Gratis nggak? Kirain suruh bayar ya. Insyaallah. Ya. Takut masalah rezeki. Sebelum ini otak belum jadi aja kita udah dijamin rezekinya sama Allah. Di dalam janin dah otaknya belum jadi. Tapi orang tuanya seperti apa tetap jadi. Ibunya makan apapun masuk jadi rezeki bagi si janin. Otaknya belum jadi, belum bisa mikirin rezeki. Jadi ya. Demi Allah ya, kita tidak akan bisa mati sebelum salah satu alasannya rezeki yang sudah Allah tentukan dulu sebelum kita diciptakan masih di alam rahim, Allah sudah tentukan, itu belum kita terima semua. Ingat hadis Arba'in nomor 4 dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi bercerita yang artinya, qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, diceritain tuh 40 hari di dalam rahim kita masih jadi setetes mani, nutfah. 40 hari kemudian jadi alaqah, segumpal darah. 40 hari selanjutnya jadi mudghah, segumpal daging. 120 hari, 4 bulan kan berarti baru ditiupkan ruh sekaligus ditentuin rezekinya. Nggak akan mati itu orang sebelum rezeki yang udah ditentuin hari itu diterima seluruhnya. Dulu ketemu AA waktu di 16 Maret di BSD kemarin, cerita beliau, ada ulama cerita ada orang masuk ke dalam sumur jatuh, minta tolong, ditolong sama orang naik pakai timba. Begitu nyampe suruh tenang dulu, dikasih minum segelas susu. Beres minum udah tenang ditanya, "Ayah bapak kenapa bisa jatuh?" Diceritain, "Saya kayak nggak tahu ya, diperagain. Saya tadi cuma berdiri di sini, jatuh lagi pak." Tapi jatuh yang kedua mati. Maka kata ulama yang menyaksikan hal tersebut, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya dia udah di tempat matinya pun kacih naik dulu buat ngejemput rezekinya, baru boleh dia mati. Akan ya. Dan rezeki manusia ada aslinya cuma 3. Ingat, yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan lalu menjadi usang, dan yang diinfakan di jalan Allah. Ulangi, yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan
jadi usaha, yang diinfakkan di ya, siap. Ya. Ibu cek, ini ada minuman misalkan ya, saya bawa pulang. Begitu nyampe tengah jalan tumpah bahe, ternyata dimakanin semut. Ya udah, saya cuma disuruh Allah nganterin minuman ini kepada hamba Allah yang lain. Udah. Jangankan inilah, sekarang keluarin handphone masing-masing, cek saldo internet banking. Duitnya atas nama siapa? Masing-masing. Tapi sebelum lewat sini, belum jadi rezeki kita. Nabung banyak udah duitnya atas nama kita di bank. Tahu-tahu dapat telepon, "Pak, aku belajar nyetir nabrak." Hah? Jadi gimana? Harus gantiin, Pak. Berapa, Dek? 4 miliar. Hah? Pak, kamu nabrak apa? BMW, opat lah. Atau milih-milih atau nabrak teh, Adek? Nabrak naon ke atau numirah ke? Insyaallah enggak, ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Ya. Baju, iya, pakaian. Makanya kita tahu ya, para wanita itu salah satu paling berat ketika menghadapi sesuatu yang namanya diskon. Itu luar biasa. Ya. Ketika udah ngelihat diskon, bergelora itu darah di tubuh mereka ya. Sampai sholat ke bawa-bawa. Insyaallah ya tagamis, ya Allah, salatkeun heula we lah. Allahu akbar, ya Allah. Allahu akbar. Besok kan si bapak ngasih uang belanja ya. Sami Allahu liman hamidah. Teman saya juga mau bayar utang. Allahu akbar. Aduh, diskonnya tinggal hari ini. Allahu akbar. Tapi bisa dah, insyaallah ada teman tadi ngajakin ke sana. Allahu akbar. Kalau enggak keduluan sama yang lain nih. Allahu akbar. Bisa hari ini insyaallah kalau beli ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Saya ada yang salah ya. Coba ke bawah. Anggaplah kebeli ya Pak ya. Kadang dia ditanya, saya suka iseng nanya, "Oh, eta teh kebeli. Emang buat dipakai kapan?" Nggak tahu, mudah-mudahan aja nanti ada kondangan. Nah tuh, nggak tahu ya. Tapi beli dulu aja. Anggaplah kebeli, taruh di lemari, meni bunganya. Beres dari situ, sibuk kerja, tiap hari beraktivitas, karir melejit, sering keluar kota, rezeki nambah, suatu ketika mesti pindahan kontrakan. Bongkar lemari. Ini kan baju yang saya beli 5 tahun lalu, masih ada label harganya, nggak pernah kepake. Begitu dicoba, udah nggak muat, tambah gemuk. Ya udah deh, buat kamu aja. Oh, ternyata rezeki si Ade. 5 tahun ini diaku-aku adanya di lemari kita, padahal rezeki orang. Sebelum kita pakai jadi usang, bukan rezeki kita. Ya. Dan yang terakhir, yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha solih, beliau punya kebiasaan kalau beres jualan, sisain sedikit buat modal besok, sisanya sedekahin. Ditanya sama teman-temannya, "Kamu gak sayang sama uang kamu? Invest dong kayak kita." Dijawab, "Justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transferin ke rekening akhirat saya." Gimana caranya? Sedekah ya. Masya Allah. Gak akan Allah sia-siakan, bismillah, demi Allah. Karena rezeki mah gitu doang, beneran. Izin ya. Ini kisah nyata yang kami lihat di Thailand juga. Ada dulu teman kami, masih satu tempat judi juga, tapi dia keluar lebih dulu. Waktu saya masih kerja, dia udah keluar karena ikut pacarnya teh mohon maaf penari seksi dancer di tempat hiburan malam. Dia juga pacarnya keluar, dianya keluar, ternyata buka usahanya ternyata mereka mohon maaf jadi bandar narkoba, bikin sendiri. Saya nggak tahu itu belajar dari mana, tapi bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi narkoba itu dia bisa bikinnya. Nggak tahu belajar dari mana. Ngeliatin cara bikinnya, kadang mampir ke ininya. Suatu ketika melejit. Dia bahkan jadi bandar narkoba paling gede di tempat saya waktu itu, di tempat kami tinggal. Udah kebeli semua sampai punya restoran, sampai punya apa. Restoran mah depannya restoran, dalamnya mah tempat bikin narkoba. Ya. Begitu saya ngeliatin, oh cara bikinnya seperti itu dan lain-lain. Suatu ketika pacarnya berkhianat, selingkuh sama orang lain. Jadi si teman saya ini kalau bahasa ininya mah dicepuin, tahu nggak?
dicepuin teh, dikhianatin gitu ya. Si ceweknya kabur sama laki-laki lain, yang diserahin ke polisi sih teman sayanya. Akhirnya dipenjara lah, karena itu di perbatasan Thailand dengan Kamboja. Jadi dia dipenjaranya di penjara Kamboja. Namanya dipenjara kan nggak ada yang enak ya, digebotin, di apa, di segala macam. Akhirnya dia bilang, saya pengen keluar. Ini orang unik, dia bandar narkoba, tapi nggak main judi, nggak main perempuan, nggak mabok-mabokan. Dia bilang pengen nabung nanti buat nyenengin orang tuanya di Bogor. Aslinya orang Bogor juga, ya. Tapi akhirnya suatu ketika ketangkep, dan ketika udah nggak tahan dengan siksaan di penjara, dia nego sama polisi yang nangkapnya. Saya pengen keluar, bapak minta berapa? Itu nominal yang diminta sama si polisinya senilai dengan nominal tabungan dia selama jadi bandar narkoba 5 tahun. Akhirnya benar-benar bebas, lepas. Tapi selama ini dia mikir, atau berarti buat apa ya saya selama ini nabung? Dikira teh itu uang saya, ternyata mah akhirnya titipan buat ngasih ke oknum korup tersebut. Beneran, sebelum lewat sini gak jadi rezeki kita. Ya, alhamdulillah, tapi jadi tobat dah orangnya. Walaupun belum syahadat ya, tapi akhirnya jadi ngerti. Seenggaknya gak usaha yang kayak gitu lagi ya. Karena benar-benar sadar, bener ya, udah di kantong kita aja belum kita makan mah belum jadi rezeki kita. Bener akhirnya seperti itu ya. Saya kira itu uang saya ditabung selama ini, gak foya-foya. Teman-temannya yang lain mah foya-foya segala macam. Dia bandar narkoba yang budiman. Kumaha tambah narkoba budiman? Karena rajin menabung dan tidak sombong soalnya ya. Tapi ya Allah itu teh, gitu banyak pelajaran, alhamdulillah. Tinggal gimana caranya kita mau jadikan itu jalan tambah dekat kepada Allah. Silakan, mau jadi apa aja bebas. Mau jadi kaya, mau jadi pejabat, mau jadi apapun boleh, mangga, dah halus. Asal syaratnya satu, kapan baru jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Naik gaji, naik jabatan, tapi dipakainya maksiat, musibah demi Allah. Naik gaji, naik jabatan, tapi dengan kenaikan itu dijadikan jalan tambah dekat kepada Allah, nikmat beneran. Ya, beneran. Yuk, jujurlah selama ini, coba renungin selama ini udah ngejar apa aja dalam hidup, dan ternyata itu lebih banyak ngejar keinginan diri sendiri. Terus tanya, saya udah umur segini belum bahagia juga ya. Ya udahlah, karena emang aslinya bahagia ya hati ya. Bahagia di hati, hatinya dibolak-balik oleh Allah. Terus kita mengejar bahagia tidak dengan cara yang disukai oleh sang penggenggam hati, ya pantas saja. Hati segini-gininya, di dalamnya ditaruh hartaku, jabatanku, rumahku. Ada Allah nyelik di situ. Udah wajar, empet-empetan jadinya sempit. Ya. Udah sok aslama yuslimu, dah itu teh Islam ya. Lepasin itu semua, tinggal pemilik segala-galanya aja, tinggal Allah doang. Baru lapang insyaallah. Bismillah ya. Saya sudah dikasih sinyal tadi. Mungkin segitu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikannya. Kenapa, Ustaz? Nanti ada sesi sunduk untuk pendanaan dakwahnya para Irema Masjid Agung ke depannya. Nanti mohon dimotivasi sama Ko Dennis ya. Baik. Ngapain dulu? Sekarang sunduk dulu baru tanya jawab. Ya udah, paling bismillah. Lah sunduk. Tadi disampaikan mau sunduk dulu ya, untuk jadi pahala jariah buat kita semua, untuk mendukung dakwahnya masjid ini, Irema di sini, Ikatan Remaja Masjid, supaya akhirnya makin tersebar. Pada aslinya mah jujur ya, orang kalau pengen jadi koki yang jago, ada sekolahnya, sekolah masak ada. Pengen jadi ahli bahasa Inggris, ada sekolahnya, ada. Tapi kalau pengen jadi orang tua yang baik, istri yang soleha ya, anak yang santun, nggak ada sekolahnya. Ada ya di sini, pengajian-pengajian kayak gini aja ya. Makanya mangga silakan. Kalau ingat, tidak akan Allah sia-siakan setiap yang keluar. Enggak, saya tidak minta memberikan yang banyak ya, tapi memberikan yang terbaik. Kok ngasihnya 10.000 tapi pahalanya bisa lebih gede daripada yang 1 miliar? Kenapa? Dah 10.000 teh di kantong tinggal 2, satu yang ungu, satu yang koneng. 10.000 sama 5.000, ya Allah, yang terbaik ini ya Allah yang saya punya. Bismillah, kau tidak akan menyia-nyiakan ini. Bisa jadi lebih gede daripada yang sedekah 1 miliar, padahal di rekeningnya ada 10 triliun ya. Nah, teka rasa ya. Bismillah. Yang penting terbaik diniatkan sama Allah ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang terbaik ya. Insyaallah.
Yang di atas ada sunduknya juga? Ada? Fadal. Mohon izin, Ya. kita ada sesi tanya jawab. Oh gitu.